Loji Gandrung dari kita saat ini membahas memang persiapannya ini masih terus dilakukan untuk pernikahan dari Kaisang dan juga Erina, di mana kirap pengantin Kaisang dan Erina akan dimulai dari Loji Gandrung yang sekaligus digunakan untuk acara ngunduh mantu. Loji Gandrung dulunya adalah rumah seorang pengusaha Belanda, kemudian beralih fungsi menjadi markas militer dan menjadi tempat singgah Presiden Soekarno saat ke Solo. Sekarang menjadi rumah dinas Wali Kota Solo. Akhir-akhir ini nama rumah dinas Loji Gandrung kerap disebut karena rencananya akan digunakan untuk acara ngunduh mantu pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan pasangannya Erina Gundono. Rumah dinas Loji Gandrung juga sebagai lokasi start kirap kereta kuda pengantin Kaisang Erina menuju Pura Mangkunegaran. Menurut sejarahnya, Loji Gandrung merupakan bangunan yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Bangunan ini merupakan kediaman dari Johannes Augustinus de Sense, saudagar perkebunan gula dan tuan tanah ternama di Ampel, Boyolali yang hidup antara tahun 1797 hingga 1839. Johannes Augustinus de Sense kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan keluarga Keraton Solo, yakni saudara perempuan Sunan Pakubuwono IV pada tahun 1819 bernama Raden Ayu Cokrokusumo. De Sense dan istri kemudian mendiami Loji Gandrung. Sebagai kediaman keluarga, rumah De Sense ini dikenal memiliki hiburan gamelan, taman dan halaman pekarangan yang luas, serta dikelilingi benteng. Dari cerita sejarahnya, nama Loji Gandrung diartikan sebagai rumah untuk bersenang-senang. Dahulu orang-orang Eropa, khususnya kalangan pengusaha dan profesional swasta, kerap melakukan pesta di sini. Dulu loji itu kan rumah besar, rumah Belanda itu sebutannya loji yang terbuat dari batu bata, itu yang membedakan dengan rumah-rumah bangsawan yang biasa disebut dalem itu atau omah biasa lah. Nah, kemudian gandrung itu muncul banyak tafsir itu. Pertama gandrung karena untuk acara gandrungan, acara seneng-seneng itu. Konsep apa ya? Ada tamannya, ada rumah-rumah di belakangnya gitu. Itu seperti mencitrakan dirinya seperti kerajaan kecil juga oleh pemiliknya itu. Nah, di sini Loji Gandrung akhirnya setelah era Jepang itu pemiliknya akhirnya pergi gitu ya. Nah, setelah itu ya kosong. Nah, setelah kosong terbengkelai, masuklah pada saat era revolusi itu Gatot Subroto menyusun rencana strategi perang di sana gitu. Pada masa kemerdekaan RI, Loji Gandrung pernah menjadi markas militer Indonesia. Bahkan bangunan ini digunakan oleh Kolonel Gatot Subroto sebagai markas untuk menyusun strategi melawan Belanda pada agresi militer kedua pada tahun 1948 hingga 1949. Sejak tahun 1965, Loji Gandrung menjadi rumah dinas Wali Kota Solo dan terbuka untuk umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pekan depan pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi dan yaitu Kaisang dan juga Erina ini akan digelar. Rumah dinas Wali Kota Solo tersebut yang disebut Loji Gandrung menjadi salah satu titik kirap kedua mempelai. Langsung saja kita sapa kontributor Septiantoro. Selamat siang, Septi. Selamat siang, Wilson dan Safa. Ya, bagaimana persiapan di sana jelang pernikahan Erina dan Kaisang? Baik, saat ini saya berada di Loji Gandrung atau rumah dinas Wali Kota, yaitu pada rumah ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Rumah ini adalah sedikit unik ya, karena menggunakan arsitek Jawa dan Belanda. Rencananya di rumah ini nanti akan digelar foto keluarga Presiden dengan mempelai yang akan dilakukan pada saat acara ngunduh mantu di hari Minggu di 11 November, hari Minggu besok. Rencananya rumah ini akan dihiasi dengan dekorasi, yaitu dengan tema Jawa klasik, dengan sentuhan-sentuhan budaya mengambil dari budaya Jawa dan dikolaborasi dengan budaya dari Yogyakarta. Rencana
kirap akan dilakukan dengan 12 kereta yang ditarik dengan 28 kuda langganan Presiden Joko Widodo. Kereta ini pernah digunakan saat Presiden Joko Widodo pertama kali dilantik menjadi presiden. Kemudian juga digunakan juga pada periode pelantikan presiden yang kedua. Untuk pelaksanaan besok rute yang ditempuh sekitar 4 sampai 5 km, yakni start dari rumah dinas Wali Kota Loji Gandrung ini menuju Jalan Slamet Riyadi, kemudian hingga sampai ke Pura Mangkunegaran Solo. Rencananya dalam kirap tersebut akan melewati 9 titik hiburan, yaitu seperti pesta rakyat, dan nantinya akan ada satu panggung besar, yaitu di halaman Pura Mangkunegaran. Baik, terima kasih Septiantoro atas laporan Anda. Kita akan nantikan juga bersama seperti apa proses yang akan dilaksanakan di sana pekan depan. Selamat bertugas kembali.